Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon. Huruf C ya? Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi. Baik, hadirin kami harap tenang. Kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama, kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan
selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu? Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada acara di sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Tema apa yang diambil oleh Ibu Evi? Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional? C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, Baik, silakan Anissa. Masih tersegel? Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasasila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan
bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja, 2, dia butuh daya beli yang baik, dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari 2 capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo, telodo. waktu habis. Baik, harap tenang dulu. Kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya
Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya, sudah ada 2 subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan, baik. Untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke, keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Oke. Aman, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, 1 perlu harmonisasi, 2 perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1, rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin, kami harap tenang terlebih dahulu.
Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso dan sebagainya. Untuk itu saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul, sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan pemirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Gak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Pemilih gak keren. Kita memilih untuk Indonesia. Oke, saudara sekalian sudah masuk? Ya, saudara sekalian, babak 2 tadi ya. Jadi yang mengejutkan, Anies membuka paparannya dengan koreksi data lahan milik 340.000. Dan seperti pertanyaan saya sebelum waktu kita mulai tadi, biar gimana pun tidak bisa lepas bahwa Prabowo itu punya karakter emosional, impulsif, eksplosif dan sebagainya ya. Sehingga dia langsung memberikan bantahan walaupun sama sekali bukan giliran dia dan ditegur berkali-kali oleh moderator. Saya tidak ingin terlalu dalam ke situ, saya ingin kasih Bang Nursi porsi yang cukup, lebih dari cukup dari overview tadi, semuanya tadi. Apa yang Bang Nursi mau sampaikan? Dari ketiga calon sama sekali tidak bicara tentang indeks keamanan cyber di dunia dan region Indonesia. Padahal temanya antara lain itu ya? Antara lain itu. Keamanan cyber ya? Oke. Jadi saya menyesalkan ketiga-tiganya tidak bicara tentang indeks keamanan cyber. Oke. Indonesia dalam indeks keamanan cyber itu berada di posisi ke-3 dari 194. Berarti bagus dong. Ranking 3? Enggak, itu untuk Asia Tenggara. Ranking 3 di atas kan? Ranking ketiga dari Asia Tenggara. Oke. Tapi kalau dari seluruhnya, Indonesia masuk dalam ranking ke-24. Ini bagus juga lumayan. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Masih kalah sama Vietnam, berdampingan sama Vietnam. Okay. Yang nomor 1 adalah Singapura. Oh. Yang kedua adalah Malaysia.
Yang ketiga adalah Indonesia. Itu indeks keamanan cyber. Itu sebabnya berkali-kali data publik kita dibobol ya. Enggak gitu cara Misalnya berpikirnya. Cara berpikirnya sederhana. Problematiknya adalah betapa kita tidak menguasai hardware, betapa tidak sepenuhnya kita menguasai software. Oke. Anda cuma bicara tentang yang namanya, tentang brainware, tapi Anda tidak bicara sama sekali bagaimana menguasai hardware dan software. Maka Anda tidak punya indeks keamanan cyber. Jadi kalau Anda mau motong di situ, ini bisa dibanding sekarang. Itu nggak usah di setel dulu, nggak usah di setel dulu. Berhenti aja dulu, sebentar. Mari kita lihat sekarang bagaimana kondisi negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia. Pertama Vietnam. Bagaimana Vietnam bisa nempel Indonesia untuk indeks keamanan cyber? Kelas Vietnam ya, kelas Vietnam saudara ya. Kelas Vietnam sudah bisa nempel. Peringkatnya 24, skornya 94,59. Itu keamanan cyber. Jadi artinya kalau kita lihat dari ini dibikin oleh ITU. Ini data saya, data ITU. ITU itu adalah International Telecommunication Union. Oke. Jadi data ini, dan ini data 2023. 2023 baru ya. Data paling mutakhir yang saya pakai. Karena sudah pasti orang kalau mau bicara ini pasti bicara indeks keamanan cyber. Karena perang cybernya tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan sama sekali. Nah, kalau kita ambil kayak gitu maka bisa kita lihat yang pertama Singapura peringkat 4, yang kedua adalah Malaysia peringkat 2 nih, Malaysia skornya 98,6. Yang ketiga Indonesia peringkat 24. Yang keempat adalah Vietnam peringkat 25. Nah, baru kemudian bergeser ke Thailand peringkat 44, baru ke Filipina 61. Ini saya bicara Asian 5. Asian 5 itu strukturnya begitu, itu keamanan cyber. Bayangkan kenapa Indonesia cuma dalam peringkat ketiga, padahal dia bentangannya luar biasa. Apa poinnya? Poinnya tadi, Anda tidak menguasai hardware, Anda tidak menguasai software. Itu problemnya. Anda bisa bikin brandware, Anda bisa mendayagunakan brandware sehingga hacker Anda kemana-mana. Anda bisa menyerang Israel, Anda bisa menyerang Australia, Anda bisa kemudian menyerang Pentagon, Anda bisa menyerang Singapura. Tapi begitu Anda bicara tentang software, Anda bicara hardware, Anda nggak dapat di situ. Itu poin. Nah berikutnya sekarang, kalau kita bicara tentang selatan-selatan, kalau Anda bicara tentang selatan-selatan itu, kata kunci dari selatan-selatan dengan 10 dasar-sila itu adalah bagaimana Anda membebaskan seluruh selatan-selatan dari ketertindasan. Lalu bagaimana Anda mengambil benchmark Afrika yang 16 negaranya masih di bawah kungkungan Prancis. Bagaimana kemudian Anda menyatakan Anda menjadi panutan Afrika sementara Afrika 16 negaranya tetap di bawah penjajahan Prancis? How come? Ya lumayan lah. Ini soal logika berpikir. Orang belajar ke kita kan lumayan katanya kan. Kata Prabowo kan begitu. Enggak, saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda bicara selatan-selatan, maka kata kuncinya seperti Anies bilang tadi, panglima diplomasi, maka kata kunci selatan-selatan adalah membebaskan diri dari tekanan utara. Tadi kalimat Anies begini, saya jadi gini, sebentar. Politik luar negeri itu ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Dalam cara berpikir Soekarno, ketika Soekarno menggagas Dasar-Sila Bandung. Yang pertama, Anda tidak berpihak ke salah satu pun. Non-blok, Anda tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak manapun. Yang kedua, konsepnya Soekarno. Kalau Anda mesti berpihak, maka Anda mesti ambil kedua-duanya. Anda mesti ambil kedua-duanya, dan Anda kemudian tidak di bawah ketiak mereka. Posisi. Yang ketiga, bangkitkan seluruh kekuatan untuk menunjuk bahwa kekuatan domestik Anda tidak digunakan, tidak dipecah belah oleh kekuatan utara. Itu konsep Dasar-Sila. Itu makanya tetap diambil dari kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang namanya bebas aktif. Itu diambilnya kayak gitu konsep berpikirnya. Jadi kalau Anda berpikir Dasar-Sila Bandung dengan konsep selatan-selatan seperti itu, di tengah yang namanya Amerika menguasai dunia sejak Perang Dunia Kedua hingga hari ini, maka sesungguhnya pertarungan selatan utara tergantung pada bukan cuma sekedar pada kekuatan militer, tapi pada posisi bagaimana Anda menguasai, merelasikan yang saya bilang perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Sehingga ekonominya tidak pernah damai, ekonominya untuk perang. Nah itu masuk dalam kancah pertarungan. Itu yang saya mulai tadi sejak pembicaraan tentang Regional Economic Comprehensive Partnership dan Indo-Pacific Economic Forum. Soal Dasar-Sila selatan-selatan tadi saya mencatat ada statement Anies yang buat saya lumayan wah ya. Dalam konteks cita-cita dan apa yang terkait dengan Soekarno. Yaitu dia tidak cuma sekedar tadi sibuk sesama selatan, tapi akan mengajak selatan bicara dengan utara. Ini kan dia akan mengajak selatan setara dengan utara, sehingga kita bisa berdialog secara satu level. Dan itu hanya bisa dilakukan jika, seperti tadi bilang, Indonesia menjadi pemimpin selatan-selatan.
Keren juga kan? Tambah mungkin apa Anies ingin mengatakan mengkoreksi Jokowi di forum balik. Pasti. Sebenarnya Anies bukan hanya mengoreksi Joko Widodo. Anies juga mengoreksi peranan Prabowo Subianto sebagai Kemenhan ketika bicara di Indo-Pacific Forum. Itu kata kuncinya sesungguhnya. Anies tidak mengoreksi itu dalam kan yang namanya politik luar negeri itu bisa bicara tentang militer, bisa bicara tentang ekonomi, bisa bicara tentang sosial, bisa bicara tentang yang namanya konflik. Dalam konteks misalnya konflik Hamas dengan Israel misalnya, itu kan bicara selatan. Bagaimana Palestina mengakui kemerdekaan kita yang pertama, sehingga Joko Widodo ketika hadir di Apex pada 11-17 November kemarin, membawa konsep kepada Joe Biden tapi tidak diterima. Yang diterima adalah Qatar. Apa poinnya? Indonesia tidak punya daya tawar. Itu salah satu bukti. Siapa lo dalam bahasa hari itu siapa lo? Oke, kita mulai lagi, Bang. Oke. Oh, ini sebenarnya menarik nih kalau menarik.